Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Anwar Usman memang sudah diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran. Namun putusan yang berujung hukuman terhadap Anwar Usman tak dibatalkan. Meski demikian, legitimasi pencalonan Gibran di Pilpres tahun depan dipertanyakan karena dituding menggunakan produk hukum yang penuh catatan. Lalu bagaimana nasib Gibran di Pilpres tahun depan? Simak selengkapnya dalam Dua Arah, Jumat 10 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Wamenkumham Edi Hiarie ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Hal ini menambah panjang daftar anggota Kabinet Jokowi yang tersangkut perkara korupsi. Sapa Indonesia Malam hari ini akan membedah kasus korupsi yang menyeret Wamenkumham Edi Hiarie. Dan saudara lainnya, Presiden Jokowi menganugerahkan bintang jasa Pratama pada Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa landasan pemerintah memberikan tanda kehormatan itu? Ya, dan malam ini Timnas Garuda akan menjalani laga perdana di Piala Dunia U17. Bagaimana peluang Timnas di event ini? Sapa Indonesia Malam akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa Pratama kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Tanda kehormatan itu diberikan dengan alasan karena jasa Infantino dalam memperbaiki persepakbolaan tanah air. Pemberian penghargaan kepada Presiden FIFA ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Bintang jasa ini juga diberikan di hari pembukaan perhelatan Piala Dunia U17 di Surabaya. Gianni Infantino dianggap Presiden Jokowi berjasa dalam memajukan dan memperbaiki persepakbolaan tanah air khususnya pasca tragedi Kanjuruhan. And Indonesia is a football country, a football loving country, and to receive this distinction, this award, is an honor and an emotion for me, for FIFA, for football to grow the game and to make sure that Indonesia will be in future one of the leading countries of football, not only in Southeast Asia but in the whole of Asia and in the whole of the world. Lalu apa itu bintang jasa yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Bintang jasa adalah tanda kehormatan yang punya derajat di bawah bintang Republik Indonesia dan bintang Mahaputra. Tanda kehormatan bintang jasa punya 3 kelas, yakni bintang jasa utama, bintang jasa pratama, dan bintang jasa nararia. Tanda kehormatan bintang jasa bisa diberikan pada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah memenuhi persyaratan. Syarat khusus penerima bintang jasa diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di antaranya berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara. Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. Informasi kami berikutnya, Saudara. Polda Kalimantan Barat menelusuri dugaan oknum aparat mengintimidasi Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Sebelumnya, Melki menduga intimidasi terhadap keluarga dan dirinya terkait dengan sikap kritisnya atas putusan batas usia Capres dan Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Kapolda Kalimantan Barat menyatakan sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan intimidasi kepada keluarga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang tinggal di Kalimantan Barat. Kapolda mempersilahkan warga yang merasa mendapat ancaman untuk melapor dan Polda siap mengamankan dari tindakan itu.
Dinasti adalah ancaman bagi anak-anak nelayan yang susah untuk cari makan. Kita belum menemukan satupun indikasi ya apakah itu oknum yang informasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Ya, kami pastikan tidak ada satupun anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan tercela yang tidak sesuai aturan. Karena Polri dalam pemilu ya, saat ini pemilu 2024 ya sesuai perintah Bapak Kapolri jelas dari atas sampai bawah, level bawah semua netral. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku mendapat intimidasi setelah ia memprotes keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut BEM UI, keputusan MK itu telah merusak konstitusi dan mencoreng demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang menjadi karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto diprotes banyak pihak. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengkritik adanya upaya merusak konstitusi dari kaum muda yang dapat mencoreng demokrasi. Melki juga mengkritik perlunya azas kesetaraan bukan karena privilege anak muda bisa mendapat karpet merah di Pilpres. Putusan MK kemarin memberikan ruang sebesar-besarnya bagi orang yang berumur 36 tahun untuk bisa melanjutkan karir politiknya sebagai wakil presiden. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita betul-betul berusaha untuk mempertahankan konstitusi, demokrasi, dan konsep negara hukum yang setiap tahun. Ini bukan soal kita dukung Prabowo, dukung Gibran, dukung Ganjar, dukung Anies, Caimin, bukan. Ini adalah soal kita menegakkan konstitusi. Kalau gerbang kita untuk keamanan kita yang adalah konstitusi sudah ditabrak habis, sudah dihancurkan, sudah diinjak-injak, artinya gerbang pelindung kita di masa depan untuk menjanjikan kebebasan, kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan maksimal sudah tidak ada lagi. Akibat aksinya ini, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga intimidasi tersebut berhubungan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Lalu ibu saya di rumah nelpon, ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim untuk mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua BEM UI Melkisedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres berujung pada dicopotnya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Tim Liputan Kompas TV. Dalam program Rosi Saudara, Ketua MK Jimli Asidiki menjawab terkait proses putusan MK yang menyatakan ada pelanggaran berat dari mantan Ketua MK Anwar Usman yang tidak lain adalah Paman Gibran. Jimli menyatakan harus dibedakan konflik kepentingan untuk institusi negara dan kepentingan pribadi. Mana menjawabnya, Prof? Ya itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham. Harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan konflik kepentingan itu adalah pribadi, bukan institusi. Misalnya kami membatalkan pasal 50 Undang-Undang MK, undang-undang sendiri. Ya. Yang membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, undang-undang sesudah tahun 99. Ya. Nah, itu kita batalkan. Oke. Lalu orang mengatakan, waduh ini MK
membuat meningkatkan kekuasaan untuk diri sendiri. Iya, institusi, tapi bukan pribadi. Jadi tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih, itu fotonya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana. Mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon wapres sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Ya, iya, dia kan harus merasa, waduh kalau begitu. Nah, lain kalau keputusan MK itu mengatakan ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029. Nah, itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu, ya kan? Nah, atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur, berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota, dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Ya kalau menurut MK begitu. Dan walaupun pembelaannya sudah disampaikan. Mestinya saya tidak usah komentar lagi, sudah putusan final, mengikat, dan sudah dilaksanakan. Jimli Asyidiki juga membeberkan alasan tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat untuk Anwar Usman. Meskipun Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Jimli beralasan putusan MK harus final dan mengikat serta berlaku segera. Sehingga pemecatan sebagai hakim MK dinilai tidak efektif dan berpotensi berubah apabila diajukan ke majelis banding. Kalau menurut dissentingnya Pak Bintan Saragih, itu diberhentikan tidak hormat dari anggota. Dan seharusnya karena memang ketentuan PMK dan itu. bagi Pak Jimli sendiri harusnya memang ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, mempengaruhi hakim yang lain, cacat moral. Apakah memang seharusnya ketua MK ini tidak saja dipecat jadi ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim konstitusi? Ya bisa begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita bermusyawarah nih bertiga. Kesimpulannya, waduh, kalau ini diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka di peraturan PMK itu ada ketentuan mengenai banding. Jadi ketua MK, putusan MK tidak final, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita masalahkan ini atau yang diberhentikan ini sedang menduduki jabatan ketua, dia yang akan membentuk majelis banding. Sehingga bisa saja putusan MK diubah oleh majelis banding. Jadi tidak menimbulkan kepastian. Nah, pertimbangannya kalau sampai itu, di situ dulu, Prof. Jimli. Artinya memang tidak ada instrumen yang memadai untuk memastikan dia dipecat, tetapi kemudian tidak ada hak untuk banding, gitu kan? Ya, eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dia harus diberi hak untuk membela diri dalam kalau dipecat. Kalau dipecat tidak hormat dari anggota. Nah, jadi jalan tengahnya ya tidak efektif kalau begitu. Ya, putusan MK harus berlaku mengikat dan final. Jadi untuk Prof. Jimli dan satu hakim etik lainnya ingin mengatakan bahwa yang penting dipecat dulu sebagai ketua MK. Ya, bahwa kemudian dia mengundurkan diri, itu bukan urusan kita. Itu kan soal rasa malu misalnya. Kan bisa saja dengan dorongan dari berbagai pihak dia mengundurkan diri. Tapi bukan MK yang memutus, kesadaran sendiri. Saudara, KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye atau Edi Hiyariye sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Selain Wamenkumham, 2 orang staf Edi Hiyariye dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya. Sementara dugaan kasus gratifikasi nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1.
Itu. Clear? KPK menyebut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. 2 orang dekat Wamenkumham diduga menerima aliran uang dari PT CLM dengan total 7 miliar rupiah. KPK mendalami bukti transaksi itu melalui PPATK, termasuk menelusuri transaksi yang diduga bermasalah dari rekening 2 orang dekat Wamenkumham itu. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada juga dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 lalu. Meski demikian, Wamenkumham Edi Hiyariye membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau kewenangannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Wamenkumham Edi Hiyariye. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Arif Fatur Rahman menyatakan Edi Hiyariye tidak tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau tidak tahu menau terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik ataupun SPDP. Kemenkumham menyatakan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam perkara ini. KPK tetapkan Wamenkumham Edi Hiyariye sebagai tersangka kasus korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK sudah membuktikan tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Mahfud MD menyatakan KPK sudah punya alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Menurut Mahfud, langkah KPK menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka membuktikan KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah apa semua itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Bagaimana perkembangan terkini kasus Wamenkumham di KPK? Kita akan temui langsung jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung KPK. Dian, setelah KPK mengumumkan status tersangka Wamenkumham Edi Hiyariye, bagaimana proses hukum selanjutnya di sana? Cindy, tentu saja KPK selanjutnya akan langsung memeriksa pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga nantinya memeriksa saksi-saksi yang dianggap berkaitan dengan kasus ini, tentu dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti. Jadi kita pantau bersama nanti kapan tepatnya para tersangka termasuk Wamenkumham Edi Hiyariye ini akan dijadwalkan diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Nanti kalau pemeriksaan tersangka sudah selesai dilakukan, selanjutnya KPK tentu juga akan menahan para tersangka. Nah, di hari pertama penahanan tersangka ini biasanya KPK nanti akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada publik bagaimana konstruksi perkara kasus, kemudian juga menyampaikan identitas para tersangka dan kemudian juga menyampaikan alat bukti apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh KPK. Nah, sejauh ini kalau bicara alat bukti, KPK mengklaim salah satu alat bukti yang sudah dikantongi adalah terkait dengan data aliran dana dan juga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para tersangka. Saat ini kita tahu KPK menyampaikan dalam kasus ini
menggunakan dua pasal, yakni pasal suap dan juga pasal gratifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan Cindy kalau dalam proses penyidikan KPK setelah berkoordinasi dengan PPATK kemudian menemukan ada upaya penyembunyian atau mungkin penyamaran hasil dana suap yang dilakukan oleh para tersangka, maka nantinya pasal akan bertambah dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, saya sampaikan kembali seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebelumnya pada Maret yang lalu ini Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan kepada KPK adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Edi Hiarie dan disampaikan bahwa total nominal nilai suapnya adalah 7 miliar rupiah. Nah, nanti bagaimana perkembangan proses penyidikannya ini yang akan kita nantikan, dan apakah nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini sama dengan nama-nama yang juga dilaporkan oleh Teguh ke KPK atau tidak, itu akan kita nantikan bersama. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari KPK. Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengecam aksi intimidatif yang diduga dilakukan pengawal Firly Bahuri pada jurnalis di Banda Aceh. Informasi ini akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saudara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Tanda kehormatan itu diberikan dengan alasan karena jasa Infantino dalam memperbaiki persepakbolaan tanah air. Pemberian penghargaan kepada Presiden FIFA ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Bintang jasa ini juga diberikan di hari pembukaan perhelatan Piala Dunia U17 di Surabaya. Gianni Infantino dianggap Presiden Jokowi berjasa dalam memajukan dan memperbaiki persepakbolaan tanah air, khususnya pasca tragedi Kanjuruhan. And Indonesia is a football country, a football-loving country, and to receive this distinction, this award, is an honor and an emotion for me, for FIFA, for football to grow the game and to make sure that Indonesia will be in future one of the leading countries of football, not only in Southeast Asia but in the whole of Asia and in the whole of the world. Lalu apa itu bintang jasa yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Bintang jasa adalah tanda kehormatan yang punya derajat di bawah bintang Republik Indonesia dan bintang Mahaputra. Tanda kehormatan bintang jasa punya 3 kelas, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Jasa Nararya. Tanda kehormatan Bintang Jasa bisa diberikan pada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah memenuhi persyaratan. Syarat khusus penerima Bintang Jasa diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di antaranya berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara. Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. Saudara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Tanda kehormatan itu diberikan dengan alasan karena jasa Infantino dalam memperbaiki persepakbolaan tanah air. Pemberian penghargaan kepada Presiden FIFA ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Bintang jasa ini juga diberikan di hari pembukaan perhelatan Piala Dunia U17 di Surabaya. Gianni Infantino dianggap Presiden Jokowi berjasa dalam memajukan dan memperbaiki persepakbolaan tanah air, khususnya pasca tragedi Kanjuruhan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, saudara, terutama yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan kembali informasi di Sapa Indonesia Malam terkait dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengecam aksi intimidatif yang diduga dilakukan pengawal Firly Bahuri pada jurnalis di Banda Aceh. Ali menyebut akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan sudah menerima informasi
terkait dugaan intimidasi oleh pengawal Firly terhadap jurnalis di Aceh. Sebelumnya, 2 jurnalis di Banda Aceh diduga mengaku mendapat perlakuan intimidatif oleh pengawal Firly ketika merekam Firly makan durian. Pengawal Firly meminta jurnalis itu menghapus rekaman video dan foto Firly Bahuri. Oh ya, saya membaca dalam pemberitaan itu tentu kami segera nanti cek di sana ya, karena memang kita kan tidak tahu siapa yang melakukan itu, tetapi yang pasti tidak boleh. Kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis, karena kami sangat yakin ada kebebasan teman-teman untuk mendapatkan informasi dan mempublikasikan pada masyarakat begitu ya. Tetapi yang pasti kami juga belum tahu apakah memang dari petugas KPK atau bukan, kan begitu ya. Kalau memang teman-teman bisa memastikan bahwa itu dari petugas KPK, baru kemudian nanti kami akan cek kembali tentunya, begitu ya. Jurnalis Kompas TV sekaligus Kompas.com dan pewarta media lokal Puja TV diduga diintimidasi saat Firly Bahuri bersama sejumlah pengurus jaringan media siber Indonesia JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di sekretariat bersama wartawan. Saat diminta wawancara terkait mengulur waktu panggilan dari Polda Metro Jaya, Firly Bahuri enggan berkomentar. Tapi pengawal Firly melarang perekaman video dan memaksa jurnalis untuk menghapus materi foto, video, dan audio peliputan. Namun permintaan menghapus materi peliputan itu ditolak oleh pewarta itu. Bangun itu datang satu pengawalnya, nggak tahu saya apakah dia polisi atau siapa. Dia langsung juga larang saya, bang nggak ada boleh ambil video dan foto di sini. Nah saya langsung bilang aman bos, makanya saya juga langsung minta izin. Saya lagi melakukan tugas jurnalistik, nampak foto tadi. Kenapa harus saya hapus? Saya polisi. Kalau saya nggak hapus, harus hapus. Saya minta tolong hapus. Saya nggak mau hapus karena dipaksa terus. Saya juga sendiri, tidak ada teman-teman lain yang merekam atau gambar. Boleh saya bilang saya hapus, tapi saya butuh bukti. Kayak acara itu kita udah, wartawan itu kita sudah mendapat seperti intimidasi sebenarnya. Kita dilarang untuk mendekat diri untuk wawancara, itu terjadi. Itu saya alami sendiri waktu kunjungan dirinya di pembukaan acara UMKM Sumatera yang digelar di BMA. Menkumham Edi Hiarie ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Kita akan bedah kasus korupsi yang menyeret Menkumham ini sesaat lagi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Informasi isu-isu terkini. Aksi saling dorong antara mahasiswa, pengunjuk rasa, dan aparat diduga karena korsleting listrik pada mesin pompa minyak. Peristiwa yang paling menyita perhatian.
Puan Maharani hari ini bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau harga kebutuhan pokok di pasar. Dapatkan dalam Berita Utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Didukung oleh Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye atau Edi Hiyariye sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Selain Wamenkumham, 2 orang staf Edi Hiyariye dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya. Sementara dugaan kasus gratifikasi nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya dari pihak penerima 3 pemberi 1 itu clear ya. KPK menyebut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. 2 orang dekat Wamenkumham diduga menerima aliran uang dari PT CLM dengan total 7 miliar rupiah. KPK mendalami bukti transaksi itu melalui PPATK. Termasuk menelusuri transaksi yang diduga bermasalah dari rekening 2 orang dekat Wamenkumham. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 lalu. Meski demikian Wamenkumham Edi Hiyariye membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau kewenangannya. Lalu bagaimana praktik suap dan gratifikasi bisa dibuktikan KPK dalam perkara suap dan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham? Analisisnya akan kami bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana. Kami juga mengundang perwakilan dari KPK tapi belum mendapatkan respons hingga saat ini. Selamat petang Mas Kurnia. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, saya ingin tanggapan Anda soal kasus gratifikasi dan suap yang diduga menjerat Wamenkumham. Tidak hanya Wamenkumham, Prof. Edi ini juga dikenal sebagai guru besar hukum UGM. Ini bagaimana orang yang sangat paham hukum yang orang selama ini dilihat sebagai seorang begawa dari hukum gitu terjerat kasus korupsi. Ya, tentu ini adalah hal yang amat disayangkan ya. Karena Profesor Edi cukup vokal terkait dengan isu pemberantasan korupsi, apalagi kalau masyarakat melihat buku-buku karya Prof. Edi itu ada beberapa yang menyinggung soal pemberantasan korupsi. Namun lagi-lagi dalam konstruksi kasus ini, sebenarnya kasus ini bukan cerita yang baru. Lebih dari 3 bulan yang lalu, isunya sudah sempat mencuat terkait dengan laporan dari IPW ke KPK. Kalau kita bedah kasusnya, saat ini ada 2 indikasi tindak pidana yang disangkakan kepada Prof. Edi. 1, tindak pidana suap yang tentu harus dilihat adalah apa konsensus, apa kesepakatan antara pemberi dan penerima. Bahkan di sini ada fenomena layering, di mana tidak satu penyelenggara menerima, tapi melalui 2 orang dekatnya. Itu yang juga harus ditelisik lebih lanjut. Selain dari itu juga ada indikasi gratifikasi. Mbak Cindy, momentum penanganan perkara ini menjadi penting.
Kalau kita mencermati pernyataan dari KPK, suapnya 7 miliar, gratifikasinya 1 miliar. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah seluruh aliran atau transaksi keuangan, tidak hanya transaksi keuangan Prof. Edi, tapi transaksi keuangan orang-orang dekatnya sudah di-track secara menyeluruh atau belum? Ini menggunakan delik tindak pidana korupsi gratifikasi, sehingga ketika Prof. Edi resmi menjadi penyelenggara negara, maka seluruh transaksi yang bersangkutan maupun orang dekatnya itu bisa di-track oleh PPATK. Apa kuncinya? Apakah transaksi itu mencurigakan atau tidak? Wajar atau tidak dengan penghasilan Prof. Edi? Maka dari itu ketika tidak wajar, itu merupakan bukti untuk menguatkan sangkaan gratifikasi. Apalagi jika gratifikasi dan suap itu sudah beralih bentuk, sudah berubah bentuk. Pencucian uang artinya menurut Anda? Maka bisa dijerat dengan Undang-Undang 8 2010 atau Undang-Undang Pencucian Uang. Demikian Mbak Cindy. Oke, Anda melihat juga bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK sangat kuat sehingga bisa menetapkan Wamenkumham Prof. Edi Hiarie sebagai tersangka dalam kasus ini? Karena fenomena kasus seperti ini bukan kali pertama terjadi. Ketika ada koordinasi antara penegak hukum dengan PPATK dan ada delik gratifikasi di sana, biasanya itu sudah kuat. Apalagi ketika sudah menetapkan tersangka, berarti KPK telah memiliki 2 bukti permulaan yang cukup. Saya rasa Prof. Edi juga memahami soal itu, apalagi sudah dikirimkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan oleh KPK. Dan ini yang menjadi penting karena proses penegakan hukumnya sudah naik di penyidikan, sudah ada tersangkanya, maka ICW menghimbau tidak ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Bahkan jika dibutuhkan, KPK bisa melakukan sejumlah hal, Mbak Cindy. Bisa melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Prof. Edi atau orang-orang lain. Bahkan bisa melakukan upaya paksa, misalnya berupa penangkapan dan penahanan. Saya rasa alasan belum diperiksa di tingkat penyidikan itu bukan alasan hukum, karena pada dasarnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah keterpenuhan 2 alat bukti atau yang lazim disebut bukti permulaan yang cukup. Tapi apakah Anda melihat KPK lama mengumumkan tersangka dalam kasus ini meskipun gelar perkara sudah dilakukan dan Ali Fikri juga sempat menyebut kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan? Anda melihat ada yang janggal? Tentu yang masyarakat sayangkan, Mbak Cindy, penerapan pasal 5 Undang-Undang KPK yang bicara tentang transparansi, akuntabilitas itu tidak terjadi. Bahkan diakui oleh pimpinan KPK, masyarakat lebih tahu terlebih dahulu dari pemberitaan ketimbang dari penegak hukum. Ini yang rasa-rasanya harus berubah, dan memang praktik seperti ini justru lahir di era Pak Firly Bahuri. Itu yang menjadi kendala itu ada di proses mana untuk penetapan tersangka menurut Anda, Mas Kurnia? Iya, penetapan tersangka sudah pasti harus di tingkat penyidikan. Dan kalau menurut KPK periode-periode sebelumnya yang lazim terjadi, ketika sudah ada penetapan tersangka, KPK harus mengumumkan kepada publik. Tidak hanya mengumumkan kepada tersangka, karena pada dasarnya KPK bertanggung jawab kepada publik dan berangkat dari asas keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Ada pihak yang menghalang-halangi menurut Anda? Itu yang harus dicermati oleh KPK. Karena Mbak Cindy, itu ada deliknya, diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor, atau yang lazim dikenal dengan istilah obstruction of justice. Jadi, ketika ada pihak yang berupaya menghalangi proses hukum, mereka dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Dan terhadap Profesor Edi selaku Wamenkumham, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebaiknya mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, agar bisa fokus menjalani proses hukum dan tidak mengganggu kerja-kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, kembali kita membahas soal kasus gratifikasi dan juga suap yang menjerat Wamenkumham Prof. Edi Hiarie dan juga terancam nanti tindak pidana pencucian uang. Di mana peran Wamenkumham dalam perkara ini sebenarnya, Mas Kurnia? Ya, kalau kita membaca dari sejumlah pemberitaan yang sudah ramai mengabarkan praktik ini, ada seseorang yang memiliki perusahaan memberikan dana kepada Prof. Edi melalui 2 orang dekatnya sejumlah miliaran rupiah. Kemudian Prof. Edi diduga membantu kepengurusan keperdataan perusahaan itu.
Ya. Dan di sana ketika ada kesepakatan di antara keduanya atau tidak usah kesepakatan tapi saling mengetahui. Ketika saling mengetahui, pemberian itu diberikan kepada orang dekat Prof Edi yang berujung pada pemberian kepada Prof Edi, di sana sudah dapat dijerat dengan tindak pidana suap. Jadi kewenangan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk mengurusi keperdataan suatu korporasi di Sulawesi Selatan, rasa-rasanya itu yang saat ini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan jabatannya sebagai Wamenkumham, apakah itu akan memperberat hukuman nanti? Iya, mestinya ada satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketika seorang pejabat publik dijerat penegakan hukum, apalagi tindak pidana korupsi harusnya dijadikan alasan pemberat. Itu yang ada di KUHP dan sangat mungkin untuk diterapkan kepada Profesor Edi Omar Syarif Hiraij. Baik, dalam pernyataannya tadi Prof Edi bilang ketika disampaikan sebagai tersangka kasus korupsi di KPK, Prof Edi membantahnya dengan mengatakan tadi sudah disebutkan oleh Mas Kurnia juga belum mendapatkan sprindik ataupun SPDP yang dianggap Mas Kurnia itu bukan alasan yang tepat. Jika demikian dengan ada bantahan seperti itu, lalu apa yang harus dilakukan KPK untuk proses hukum selanjutnya? Iya, saya rasa itu alasan yang sering kali kita dengar dari orang-orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kami rasa itu bukan jadi soal. Dan memang upaya hukum perlawanan itu disediakan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika Prof Edi tidak sepakat dengan penetapan tersangka, silahkan tempuh pra-peradilan. Dan jalur pra-peradilan itu sama sekali tidak mengganggu proses penegakan hukum material di KPK. Apa yang harus dilakukan oleh KPK sekarang, Mbak Cindy? KPK harus segera misalnya melengkapi, menguatkan bukti-bukti dengan memanggil misalnya Profesor Edi Omar Syarif Hiraij sebagai tersangka. Ketika ada alasan subjektif penyidik, satu, khawatir yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghancurkan bukti, maka Prof Edi dapat dilakukan penahanan. Itu Mbak Cindy. Dan Prof Edi lebih bijak mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham, gitu ya? Benar sekali. Baik, terkait dengan kasus ini sudah ada 2 orang dekat Prof Edi yang juga dijadikan tersangka. Siapa lagi dan akan menjadi pintu masuk kemana lagi nih kasus ini, Mas Kurnia, untuk lebih luasnya lagi? Iya, itu yang harus ditelusuri lebih lanjut terkait dengan delik gratifikasi. Karena Mbak Cindy, delik gratifikasi di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan pemberian dalam arti luas. Maka dari itu ketika pemberian itu masuk ke rekening Prof Edi atau ke rekening orang sekitar Prof Edi, maka yang harus dilihat adalah kesesuaian dengan pendapatan mereka. Misalnya, ketika Prof Edi digaji 20 juta rupiah per bulan, tiba-tiba masuk 2 miliar, 3 miliar. Tentu itu yang harus dibuktikan oleh Prof Edi nanti, karena Mbak Cindy, yang menarik kalau menggunakan delik gratifikasi, ada mekanisme pembuktian terbalik di persidangan. Nanti terdakwa akan membuktikan apakah perolehan ini dapat dibuktikan atau tidak dari perolehan yang wajar. Ketika tidak dapat dibuktikan, maka harta tersebut dapat dirampas untuk negara. Itu menariknya kalau mengkombinasikan suap dan juga gratifikasi. Apalagi sudah melibatkan PPATK, seharusnya mudah ya untuk membuktikan ini ya? Tidak sulit lagi karena PPATK punya catatan lengkap dan bisa menelusuri, bukan follow the suspect. Pendekatan PPATK adalah follow the money. Mereka akan mengikuti aliran uang ini kemana, sehingga nanti laporan tersebut diperkuat oleh penyidik KPK untuk mencari perbuatan melawan hukumnya. Ketika itu terpenuhi, clear saya rasa delik gratifikasi dapat disangkakan kepada mereka. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Kita lihat bagaimana nanti kasus ini berjalan dan berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi terima kasih Mas Kurnia Ramadana sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden FIFA Gianni Infantino dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah. Apa saja yang jadi pertimbangan pemberian anugerah ini? Kami bahas usai jeda.
Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perlintasan perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Presiden Joko Widodo hari ini menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa Pratama kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Tanda kehormatan ini, saudara, diberikan karena jasa Infantino di bidang olahraga, khususnya dalam memperbaiki persepak bolaan tanah air. Pemberian penghargaan kepada Presiden FIFA bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Bintang jasa ini juga diberikan di hari pembukaan perhelatan Piala Dunia U17 di Surabaya. Gianni Infantino dianggap telah berjasa dalam memajukan dan memperbaiki persepak bolaan tanah air, khususnya pasca tragedi Kanjuruhan. And Indonesia is a football country, a football-loving country, and to receive this distinction, this award, is an honor and an emotion for me, for FIFA, for football to grow the game and to make sure that Indonesia will be in future one of the leading countries of football, not only in Southeast Asia, but in the whole of Asia and in the whole of the world. You have the... Lalu apa itu bintang jasa yang diberikan oleh Presiden? Bintang jasa adalah tanda kehormatan yang memiliki derajat di bawah bintang Republik Indonesia dan bintang Mahaputra. Tanda kehormatan bintang jasa punya 3 kelas, yakni bintang jasa utama, bintang jasa pratama, dan bintang jasa nararia. Tanda kehormatan bintang jasa bisa diberikan pada WNI dan WNA yang telah memenuhi persyaratan. Syarat khusus penerima bintang jasa diatur di pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di antaranya berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara. Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan atau dharma bakti serta jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. Hingga saat ini ternyata sudah ada 742 warga negara asing yang telah menerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia. Perinciannya, tanda jasa medali perdamaian ada 2 orang, tanda kehormatan bintang sipil 346 orang, tanda kehormatan bintang jasa pratama 51 orang, tanda kehormatan bintang militer 242 orang,
Tanda Kehormatan Satya Lancana 152 orang. Dan kami akan ulas lebih lanjut soal penganugerahan bintang jasa untuk Presiden FIFA Gianni Infantino bersama tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko dan pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat sore Pak Joko, Mas Akmal. Selamat sore Mbak Tiffany ya ini. Cindy, dengan Cindy. Oh Mbak Cindy. Oke, Baik. Mbak Cindy selamat sore Mas Akmal. Selamat sore Pak Joko, apa pertimbangan pemerintah sebenarnya menganugerahkan bintang jasa Pratama ke Presiden FIFA? Alasan? Ini kan sebenarnya tanda jasa ini sebenarnya sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu Agustus kemarin begitu Mbak, tetapi karena kendala teknis Presiden FIFA Gianni Infantino itu pada Agustus kemarin tidak bisa hadir, maka diberikanlah pada momen Hari Pahlawan hari ini. Tentu pertimbangannya kalau kita lihat kan bagaimana Presiden FIFA, kita setback dulu Mbak, bagaimana bintang jasa ini bisa diberikan. Bintang jasa itu kan diberikan kalau ada usulan dari masyarakat, organisasi ataupun komunitas di mana masyarakat ini menganggap bahwa sosok itu memang perlu untuk mendapatkan bintang jasa. Nah, dalam hal Presiden FIFA ini itu diusulkan oleh PSSI karena PSSI merupakan representasi perwakilan masyarakat, organisasi masyarakat di sepak bola. Nah, yang menjadi pertimbangan seperti yang disampaikan Bapak Presiden adalah salah satunya adalah tentu jasa besar yang sudah dilakukan oleh Presiden FIFA dalam mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Seperti yang kita ketahui Mbak, bahwa sepak bola Indonesia memang kita mengalami sempat mengalami satu fase krisis ketika terjadi tragedi Kanjuruhan tahun lalu, kemudian juga pembatalan U20 begitu. Dalam dua situasi ini maka waktu itu Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan transformasi sepak bola. Dan proses transformasi sepak bola itu dari FIFA itu membantu mengawal dalam hal ini Presiden FIFA, sehingga hasil dari transformasi sepak bola itu akhirnya ya kita pada saat hari ini nanti akan membuka, kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tentu itu Mbak. Baik Pak Joko. Mas Akmal, layakkah menurut Anda Infantino, Presiden FIFA, menerima bintang jasa dari pemerintah? Ya, saya kalau lihat ini kaget juga ya, tiba-tiba Presiden FIFA dapat anugerah atau penghargaan bintang jasa Pratama ya, dengan alasan tadi yang disampaikan bahwa ada pengabdian dan pengorbanan di bidang olahraga khususnya sepak bola dalam proses transformasi. Saya nggak melihat ada sesuatu yang luar biasa atas jasanya Infantino, kecuali misalnya kita diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, yang menjadi gambaran saya, jangan sampai kemudian bintang jasa ini menjadi mudah diberikan seperti halnya proses naturalisasi untuk kaitan sepak bola. Jadi kita terlalu mudah memberikan sesuatu kepada orang asing, tapi kita lupa betapa banyak pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang berjasa di lingkup Indonesia atau di negara Indonesia ini dalam berbagai bidangnya, tapi kadang sulit untuk mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh misalnya pahlawan-pahlawan nasional, yang ada beberapa pahlawan yang kemudian sudah mengajukan jauh-jauh hari, bahkan dalam proses yang panjang, sampai sekarang juga belum mendapatkan penghargaan apa-apa gitu kan, atau belum disebut sebagai pahlawan nasional. Tapi tiba-tiba Infantino yang belum lama bahkan datang ke Indonesia, dan saya belum melihat jejak, kecuali ini Piala Dunia U17 gitu kan. Jadi menurut Anda balas jasa pemerintah karena Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 begitu? Akhirnya diberikanlah tanda kehormatan untuk Infantino. Yang saya khawatirkan cuma sekedar nyenengin aja gitu kan. Dan ini bahaya kalau sekedar untuk memberikan kesenangan kepada orang asing datang ke Indonesia, ini sangat bahaya karena pasti melanggar undang-undang menurut saya ya. Jadi menurut saya terlalu berlebihan kemudian Infantino dapat bintang jasa Pratama dibandingkan dengan banyak orang yang paling punya hak dan paling berhak untuk mendapatkannya, utamanya adalah mereka yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara dalam rentang waktu yang sangat lama. Pak Joko, ini terlalu berlebihan disebut Mas Akmal. Enggak lah. Hanya menyenangkan saja. Enggak. Konteksnya bukan sekedar hanya menyenangkan begitu, tapi harus kita lihat lebih kompleks, lebih
kontekstualnya lebih detail begitu Mbak. Bagaimana hari ini kalau kita lihat FIFA itu memberikan bukan sekedar tuan rumah Piala Dunia yang itu bisa menjadi kebanggaan kita, tetapi bagaimana FIFA menunjuk kantor perwakilan FIFA Asia itu tadi baru aja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi gitu di Indonesia. Dan yang kedua juga kalau kita lihat terkait dengan IKN, FIFA juga memberikan luar biasa itu Mbak, pusat pelatihan sepak bola hampir 40-an hektar begitu untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, bagaimanapun juga kan Mas Akmal juga Mas Akmal mungkin bisa sepakat juga bahwa sepak bola ini kan menjadi olahraga yang unik gitu, olahraga yang melibatkan emosi, melibatkan bisa mampu untuk melakukan konsolidasi, mempersatukan bangsa dan itu juga bisa membangun kebanggaan, spirit kebangsaan. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa perhatian dari FIFA dalam dalam beberapa waktu ini juga bukan perhatian yang ala kadarnya begitu. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan peristiwa waktu di Liverpool dengan Kanjuruhan sama itu konteksnya, tapi Inggris waktu itu juga langsung di-ban begitu. Berbeda dengan Indonesia, masih diberi kesempatan karena pembicaraan intens untuk melakukan transformasi sepak bola. Mungkin itu gitu. Yang Anda maksudkan masuk dalam transformasi, bahwa ada kekhawatiran Mas Akmal, ya itu boleh dan itu perlu kedepannya perlu juga menjadi catatan kita. Yang Anda maksudkan dengan transformasi sepak bola diantaranya adalah kantor FIFA yang diresmikan hari ini dan training center yang ada di IKN begitu ya Pak Joko, termasuk juga Kanjuruhan yang di-ban tapi diberikan kesempatan. Hanya ujungnya aja ya Mbak, tetapi kan proses bagaimana FIFA mengawal transformasi tentu Mas Akmal mungkin lebih dan teman-teman PSSI yang lebih mengerti begitu Mbak detailnya. Soal transformasi sepak bola Indonesia, Mas Akmal, sudahkah Anda melihat transformasi itu terwujud di persepak bolaan Indonesia? Ya, saya belum melihat secara utuh ya transformasi itu berjalan. Kalau kemudian tadi misalnya terkait dengan kantor di Indonesia, ya FIFA setiap kali melaksanakan gelaran Piala Dunia pasti berkantor di negara yang melaksanakan kegiatan Piala Dunia, itu sudah biasa. Kemudian membangun lapangan sepak bola, FIFA itu punya program-program yang misalnya Goal Project, yang sebenarnya Indonesia juga harusnya sudah punya lapangan sepak bola atau lapangan pelatihan sepak bola training center sejak tahun 2010, tapi dananya tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan sepak bola atau pembangunan sarana pelatihan. Jadi FIFA itu setiap tahun memberikan bantuan sekitar 5,5 miliar kepada para anggotanya untuk kegiatan atau membantu memfasilitasi pembangunan sepak bola. Itu jadi hal yang biasa menurut saya kan. Jadi ada dua yang menurut saya biasa berkantor di FIFA, FIFA berkantor di sebuah negara, FIFA membantu negara lain untuk negara anggotanya untuk membangun fasilitas training center. Kemudian yang ketiga, proses transformasi saya pikir masih ada yang masih kurang ya, karena kemarin tanggal 1 Oktober misalnya bagaimana penyintas Kanjuruhan dan juga para keluarga korban Kanjuruhan masih menuntut keadilan terhadap proses Kanjuruhan ini. Nah, saya belum melihat jauh mana peran FIFA yang begitu utuh masuk ke dalam untuk kasus misalnya menyelesaikan tragedi Kanjuruhan dan juga memberikan misalnya trauma healing atau bantuan-bantuan sosial FIFA kepada para penyintas Kanjuruhan. Nah, kalau kemudian kita tidak dihukum karena kasus Kanjuruhan kaitannya bukan dengan FIFA. Misal, kemarin juga ada Ekuador. Setelah Kanjuruhan, ada Ekuador juga yang menewaskan sekitar 35 orang. Tapi Ekuador ketika itu langsung bergerak cepat dan bahkan menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di Indonesia ini kan belum selesai. Proses transformasi utamanya untuk urusan keadilan yang sampai sekarang dituntut gitu. Ini pesan saya adalah jangan sampai kemudian Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya tapi masih ada sisa yang harus diselesaikan dan belum terselesaikan. Jangan sampai ada legasi buruk terkait kasus Kanjuruhan. Saya sih gitu saja. Pak Joko, ada dipertanyakan soal peran FIFA dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Masih banyak yang belum terselesaikan kalau kata Mas Akmal. Masih banyak ya, tentu apa yang disampaikan Mas Akmal itu kan tentu yang disampaikan Mas Akmal itu akan menjadi catatan terutama untuk para pengurus PSSI. Tetapi saya ingin mengajaknya begini Mbak, mari kita lihat momentum pemberian penghargaan tanda jasa kehormatan pada FIFA ini itu kita maknai sebagai titik awal bagaimana kebangkitan sepak bola Indonesia, euforia sepak bola Indonesia itu harus tetap dijaga, karena bagaimanapun juga di sepak bola ini ada ada jutaan mimpi anak-anak Indonesia untuk bisa berprestasi begitu Mbak, dan ini momentum ini sebaiknya kita betul-betul optimalkan, ada
Piala Dunia U17, kemudian ada berbagai perhatian-perhatian FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Itu Mbak. Oke, terakhir Mas Akmal, singkat saja catatan soal ini. Ya, saya berharap bahwa penghargaan yang diberikan ini bukan cuma sekedar pemanis ya dengan digelarnya Piala Dunia U17, dan buat saya khususnya untuk negara misalnya ketika akan memberikan sebuah penghargaan, saya pikir proses-prosesnya harus dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jangan sampai kita melihat orang asing menjadi sangat luar biasa sementara tokoh-tokoh nasional kita yang sudah berdarah-darah berjuang untuk bangsa dan negara tapi agak sangat sulit untuk mendapatkan mendapatkan penghargaan oleh bangsa ini. Saya pikir itu paling penting karena terus terang sekarang saya juga kaget kemudian tiba-tiba Gianni Infantino datang ke Indonesia yang dengan jumlah saat ini sudah 3 kali lah setidaknya ketemu presiden, dan kemudian tiba-tiba mendapat penghargaan hanya karena kita menggelar Piala Dunia. Jangan sampai nanti misalnya kita diberikan kepercayaan menggelar lainnya, kemudian ujung-ujung ada pejabatnya mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan atau jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang selama ini berjuang untuk bangsa dan negara. Oke, baik. Terima kasih, Mas Akmal. Penghargaan kan tidak harus kemudian bintang jasa gitu. Baik, terima kasih Mas Akmal, catatan kritisnya. Terima kasih Pak Yohanes Joko atas penjelasannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Saudara, di laga perdana Timnas U17 akan melawan Ekuador di Piala Dunia U17. Sejauh mana langkah Garuda Muda di Piala Dunia tahun ini? Kami bahas usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Tiga rumah terbakar saat ditinggal pemiliknya di kota Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu korban langsung histeris dan pingsan di lokasi kejadian melihat rumahnya terbakar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Kebakaran juga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Utan Panjang 3 hangus terbakar. Warga panik karena sempat terjadi ledakan yang diduga dari reruntuhan kayu yang terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki tim damkar dan tim Polres Metro Jakarta Pusat. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan besar terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena supir truk kontainer kurang hati-hati hingga menyebabkan tabrakan beruntun. 2 orang mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Baru Mie Rawit Pingit Ayam Jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam
jerit, minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit, asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mix Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Baru, misalnya rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit, asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mix Food. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mulai hari ini Piala Dunia U17 2023 resmi bergulir. 24 tim akan memperebutkan trofi Piala Dunia Junior yang pada 2019 diraih tim Samba Brazil setelah mengalahkan Meksiko. Ada 4 stadion yang dipakai selama laga penyisihan berlangsung. Pertama kita lihat ada Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Acara pembukaan Piala Dunia U17 dan penyisihan Grup A berlangsung di stadion ini. Lalu ada Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini jadi lokasi penyisihan Grup B, laga semifinal perebutan juara 3 dan final. Selanjutnya ada Jakarta International Stadium yang jadi lokasi penyisihan Grup C dan E. Juara Piala Dunia U17 2019 Brazil serta tim top Eropa seperti Inggris, Prancis ini berlaga di stadion ini. Terakhir ada Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Penghuni grup D dan F seperti Jerman, Argentina, Jepang ini akan menjalani laga penyisihan di tempat ini. Lantas seperti apa peluang Indonesia di kompetisi Piala Dunia U17? Akankah Garuda Muda setidaknya lolos dari fase grup? Kita akan bahas peluang-peluang itu usai tayangan ini. Gelaran Piala Dunia U17 resmi dimulai hari ini. Tim Garuda Muda menjalani laga pembuka menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Penyerang timnas U17, Arhan Kaka optimistis mereka bisa bersaing, meski mereka adalah tim debutan di Piala Dunia U17. Alhamdulillah semua pemain siap, kondisi sehat dan lancar, semua pemain punya optimis dan tujuan semangat yang sama. Semua tim negara di grup A tuh kuat ya Mas, semua termasuk Ekuador, Panama, Maroko, termasuk kita pun semua sama-sama kuat. Ya kita semangat dan kerja keras untuk pertandingan besok. Selain menyiapkan fisik dan taktik, tim pelatih juga menganalisa permainan Ekuador melalui rekaman video. Pelatih timnas U17, Bima Sakti, meminta anak asuhnya tetap fokus dan sabar ketika bersua Ekuador pada Jumat malam. Menurut Bima Sakti, Ekuador memiliki pemain berkualitas. Kita sudah lihat video mereka, dari pagi kita informasikan ke pemain. Mereka tim bagus, mereka memiliki kualitas individu yang baik, kemudian mereka memiliki servis yang bagus. Itu sudah menjadi catatan buat kami dan kami juga harus mengantisipasi
mengantisipasi itu. Tapi yang paling terpenting adalah kita juga mempersiapkan tim kami sebagai yang paling penting pemain sudah bisa saling berkomunikasi, saling mensupport karena kekuatan kita adalah kebersamaan. Laga Indonesia kontra Ekuador berlangsung pukul 7 malam. Namun sejak siang, supporter sudah mulai berdatangan. Mereka menaruh harap Garuda Muda meraih kemenangan. Meski demikian, ada juga yang realistis. Laga melawan Ekuador tidaklah mudah. Gimana Pak, Indonesia lawan Ekuador nanti Pak? Insya Allah 2-1 nanti. Menang? Menang. Kayaknya berat ya, musuhnya Ekuador. Ya. Berat kayaknya. Paling kalau pengennya sih menang ya, tapi kalau lihat itu kayaknya imbang. Imbang, tetap ya tetap menang Indonesia ini nanti Pak. Walaupun prediksi itu apa, Ekuador di atas Indonesia itu Pak. Tapi tetap optimis menang. Ya, optimis. Indonesia dan Ekuador tergabung dalam grup A Piala Dunia U17. Dua tim lainnya adalah Panama dan Maroko. Seluruh laga penyisihan grup ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Piala Dunia U17 kembali digelar setelah 2021 ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Indonesia menjadi peserta Piala Dunia U17 karena statusnya sebagai tuan rumah. Total ada 24 negara peserta Piala Dunia U17 yang terbagi ke dalam 6 grup. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang Garuda Muda di Piala Dunia U17? Apakah sanggup lolos dari fase grup dan melangkah lebih jauh? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Livi. Laga pembuka lawan Ekuador ini laga berat buat timnas atau justru akan diprediksi berimbang? Ya gini Livi, kalau kita bicara lawan-lawannya di grup A, ini kan di kelompok umur usia 17 ya. Kalau bicara seniornya memang Panama, Ekuador, apalagi Maroko itu kan jauh di atas Indonesia. Tetapi kalau bicara U17 itu saya boleh bilang sama lah, kecuali mungkin Maroko ya. Maroko kan posisinya kalau di seniornya kan 13. Sementara Panama, Ekuador itu 40-an lah, 44, 45 gitu. Itu tuh juga tetap jauh. Tapi di kelompok umur saya yakin sih tetap berimbang ya. Problemnya pertama Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah, tapi problemnya lagi sebetulnya tim Indonesia ini tidak punya pengalaman yang cukup dalam competitive matches. Mereka tidak punya pengalaman yang cukup dalam pertandingan-pertandingan dengan pressing yang sangat ketat sebagai pertandingan resmi. Apalagi title-nya Piala Dunia. Dan ekspektasi masyarakat Indonesia kan begitu tinggi kan, tiket juga sold out, di mana-mana menyebut bahwa ini adalah tim masa depan dan macam-macam, dan itu yang saya khawatirkan justru itu akan menjadi beban mental, beban moral bagi pemain-pemain Indonesia. Kalau mereka bisa lepas itu, bermain lepas, saya yakin sih pertandingannya cukup imbang ya, kecuali lawan Maroko. Lawan Ekuador saya rasa sih masih bisa mengimbangi Indonesia. Amin. Bung Joy, kalau kita bicara Indonesia ini kan minim berlaga di level internasional. Kalau kemarin sempat training camp di Jerman nih, para pemain timnas U17, menurut Bung Joy ini cukup efektif nggak? Gini, backbone-nya timnya Bima Sakti ini kan dari yang juara di AFF U16. Jadi sebetulnya backbone-nya mereka cukup berpengalaman lah. Problemnya setelah mereka keluar dari tim U16 yang AFF, mereka tidak lagi berkompetisi. Kemudian mereka diisi lagi, ditambah lagi beberapa pemain yang direkrut Bima setelah penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah. Tetapi di Jerman mereka juga bertanding kan 7 kali kalau tidak salah melawan tim yang menurut saya timnya cukup bagus-bagus lah. Ada tim juga yang tim seniornya di Bundesliga. Mereka bermain lawan tim 19 juga, lawan Mainz kalau tidak salah. Ada beberapa tim juga mereka bermain 7 kali main, 4 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang. Dan rasanya memang itu cukup lah ya untuk karena Jerman kan memang salah satu ikon sepak bola dunia. Tapi problemnya kan itu pertandingan persahabatan. Itu yang saya bilang tadi, mereka itu bukan competitive matches dan bukan pertandingan yang kompetitif. Dan kalau Bima bisa menyiapkan dari sisi mental mereka siap, saya rasa sih tetap pertandingannya imbang ya, walaupun untuk menang memang tetap masih ada harus ada kejutan-kejutan yang dilakukan oleh Indonesia. Bung Joy, timnas U17 ini kan bisa dikatakan
saya bisa katakan ini dadakan ya, grup yang kemudian dibentuk agak lebih prematur dibandingkan dengan timnas sebelumnya memang dipersiapkan untuk Piala Dunia begitu. Menurut Bung Joy, memang tim ini apakah sudah cukup solid, tim binaan Bima Sakti ini? Kalau saya lihat dari rekaman-rekaman ketika mereka bermain di Jerman, saya lihat sih ya sudah cukup ada bentuk permainannya lah ya. Karena kan di sana juga ada pemain-pemain yang cukup berpengalaman ketika mereka tampil di U16. Ada Arkan Kakak, ada Iqbal juga, dan ada tambahan Jardim, ada Berkik juga yang main di lini tengah. Ini pemain yang sangat bagus ya karena mereka berkompetisi di Eropa dan di Amerika Latin gitu. Jadi ada kepercayaan diri. Kalau saya lihat bentuk permainannya sudah kelihatan. Yang tinggal sekarang adalah bagaimana ketika mereka masuk ke lapangan, mereka punya confidence yang cukup, tidak kakinya nggak bergetar ya melihat begitu banyak penonton. Dan ini kan dialami oleh pemain-pemain muda, apalagi mereka kan memang kurang pengalaman bertanding yang sekali lagi yang competitive matches. Tapi mudah-mudahan 15 menit pertama barangkali masih agak gugup, tapi setelah itu saya harap sih mereka tampil apa adanya aja ya, karena sebetulnya pada kelompok umur ini menang kalah tuh bukan hal yang sangat penting. Mereka harus memacu diri untuk tampil sebaik-baiknya dan mengambil pengalaman yang luar biasa dari event sekelas Piala Dunia, meskipun ini Piala Dunia kelompok umur. Yes, Bung Joy, ini kan di grup A saingannya tadi Bung Joy sempat singgung Maroko itu yang perlu diwaspadai, tapi ada juga Panama. Tapi kalau kita bicara secara kans itu untuk lolos di fase grup itu seberapa besar persenannya? Asal jangan kalah di pertandingan pertama ini lawan Ekuador ya. Biar nggak down ya semangatnya. Betul, kalau misalnya bermain imbang, kemudian akan ketemu Maroko, akan ketemu Panama, saya rasa confidence mereka naik. Kalau kalah, saya khawatir mereka, di begitu banyak penontonnya kan, ada pejabat-pejabat negara juga yang nonton gitu loh. Jadi saya harap sih mereka, kalaupun mereka, apapun hasilnya, mereka tetap tegar. Kalau menang sih ya saya rasa kalau menang kans untuk lolos ke putaran kedua sangat besar. Tapi kalau tidak kalah saja saya rasa masih cukup besar karena Panama tidak sekuat Maroko. Dan kalau Maroko misalnya lolos duluan, kita juga punya peluang yang luar biasa besar ya. Karena mungkin mereka akan melepas pertandingannya. Tapi memang tidak bisa mengharapkan nasib dari orang lain. Indonesia harus betul-betul berusaha dari tangannya sendiri. Asal tidak kalah, kalau menang itu bonus lawan Ekuador pada pertandingan pertama. Paling nggak kita sudah punya satu nilai plus karena mainnya di kandang sendiri ya Bung Joy ya? Betul. Dan saya rasa ini adalah tim yang juga backbone-nya kan U16 tadi ya sudah cukup solid lah. Ada 80% yang sudah bermain bersama secara dalam jangka waktu yang lama. Salah satu tantangan timnas Indonesia itu kan soal postur dan juga fisik, apalagi ketemu Maroko, ketemu Panama, ketemu Ekuador yang mungkin secara fisik dan postur tuh agak lebih tinggi-tinggi dibanding sama pemain kita. Ini akankah jadi kesulitan buat nanti pemain kita menghadapi mereka, Bung Joy? Kalau postur saya rasa mereka sudah sepadan ya. Anak-anak sekarang kan posturnya udah 170 ke atas rata-rata ya. Bahkan mereka juga punya tulang-tulang yang cukup kuat kalau saya lihat dari sekilas ya, karena saya hanya lihat dari rekaman. Yang saya khawatirkan memang kondisi fisik dan staminanya. Apakah mereka bisa bermain 2x45 secara penuh? Itu yang selalu menjadi PR besar, dan ini selalu disebut juga oleh pelatih timnas senior ya, Sintayong. Karena memang ada kelemahan mendasar dari pemain-pemain Indonesia. Kalau mereka tidak berkompetisi, tidak matang di kompetisi, mereka tidak punya VO2 max yang mumpuni untuk bermain di level internasional. Paling tidak kan 55-60 gitu loh. Indonesia barangkali VO2 max-nya 50-an gitu. Nah, ini yang bisa menjadi ketika mereka bermain hanya bisa bermain paling maksimal 60 menit. Dan saya berharap mereka bisa tetap tampil maksimal selama 2x45 menit. Bung Joy, karena kemudian ini gelarannya ada di Indonesia, kemudian ini dilakukan oleh timnas U17 yang memang biasanya akan menerjunkan atau menerbitkan satu bintang-bintang sepak bola baru khususnya di Indonesia. Kira-kira rising star-nya dari U17 ini siapa, Bung Joy? Ya, ada Arkan Kakak kan di depan, ada Sultan Zaki juga, ada Jardim. Saya menunggu sekali ya, pemain ini kan dari kecil dia sudah berkompetisi di luar gitu loh. Demikian juga Amar Berkik yang bisa menjadi pivot, dan saya sempat lihat beberapa videonya, ini tekniknya sangat bagus ya. Cuma apakah dia sudah bisa tune in langsung dengan sistem permainan yang diterapkan Bima, karena dia kan bergabungnya juga belum lama gitu loh. Jadi saya berharap sih mereka langsung tune in karena pengalaman mereka. Jadi kalau saya lihat
banyak sekali pemain yang bisa tampil maksimal di kubu Indonesia. Ada Nabil Ashura juga di depan, ada Rizky Afrizal juga yang rasanya bisa menjadi penggedor dari lini tengah, dan formasi yang Bima punya saya rasa sudah ada format bakunya 4-3-3 kalau enggak 4-2-3-1 atau 4-4-2 misalnya gitu ya. Jadi rasanya sih Bima sudah punya planning yang cukup ya, ada plan A, plan B, plan C yang kalau lawan melakukan serangan balik seperti apa, kalau diserang seperti apa. Bima sangat pengalaman dalam hal itu. Kalau untuk ntar malam lawan Ekuador, karakter permainan Ekuador seperti apa yang harus diwaspadai timnas Indonesia? Ya, karakter Ekuador tuh seperti umumnya negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Latin ya. Mereka sangat skillful, mereka mereka kan matang di kompetisi, mereka punya kompetisi usia muda juga sangat rapi. Jadi memang ini yang saya khawatirkan, mereka adalah pemain-pemain memang yang di pick up, yang diambil oleh pelatihnya dari kompetisi-kompetisi berjenjang. Agak berbeda dengan Bima yang sangat kesulitan ketika pertama kali Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Dia kan sebetulnya memang bingung, waduh, ini siapa yang harus saya panggil? Untungnya dia pernah pegang yang U16 di AFF. Jadinya dia punya backbone-nya, terutama Iqbal dan kawan-kawan kan, itu backbone-nya dia gitu loh. Dan kipernya juga adalah backbone dia. Ini yang persoalannya adalah ketika dia mengumpulkan itu, dia tidak punya data statistik yang cukup pada pemain-pemain lain di luar pemain yang AFF U16. Nah, belajar dari tadi bagaimana skema yang dilakukan Ekuador untuk pembinaan atlet-atlet usia muda, gimana progresnya kalau dari kepengurusan baru PSSI? Udah ada progres belum nih Bung Joy? Kalau saya lihat sih belum ya, mereka masih berkutat di membenahi Liga 1, Liga 2, Liga 3, masih membenahi sistemnya. Saya pernah tanya langsung kepada Erick Thohir gimana soal pembinaan usia muda, karena kalian tidak akan punya timnas yang bagus, timnas yang kuat berlaga di level elit Asia, apalagi dunia kalau tidak punya pembinaan usia muda. Selama ini kan cuman di atas kertas aja, tapi tidak ada kompetisinya, tidak ada kompetisi U10, 12, 14, 16 yang bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia gitu loh. Ini yang jadi persoalan besar. Sementara negara lain, Vietnam pun sudah sebetulnya terlambat memulainya, tapi kan Vietnam juga baru selesai perang gitu loh. Jadi kita nggak bisa bayangkan bahwa Indonesia tidak bisa melintasi atau bisa mengatasi Thailand, Vietnam, negara-negara kuat di Asia Tenggara. Nah, apalagi harus bertanding di level dunia gitu loh. Jadi kalau tidak ada pembinaan usia muda, saya kira kita tidak bisa mengatasi Ekuador, Panama, apalagi Maroko. Yang sekarang posisi timnas seniornya di posisi 13 dunia. Mereka masuk 4 besar di Piala Dunia terakhir. Jadi kalau mau seperti Maroko ya harus, apalagi kalau bukan pembinaan usia muda. Oke, terima kasih Bung Joy Anton Sajoyo sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Malam sehat-sehat selalu Bung Joy. Saudara, usai jeda Israel lancarkan serangan di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza. Serangan itu menyebabkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit. Kita kembali usai jeda. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid,
minyak gosok, urut dan pijit. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Saudara, Israel lancarkan serangan di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada Kamis malam. Serangan itu menyebabkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit. Menuju gedung rumah sakit untuk berlindung. Saat ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza tengah menampung puluhan ribu pasien korban Israel yang didominasi perempuan dan anak. 3 orang relawan Mercy Indonesia juga tengah berada di rumah sakit itu saat serangan terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menyatakan terkait 3 WNI relawan di Rumah Sakit Indonesia, mereka dalam kondisi baik dan secara sadar memilih untuk tidak ikut dievakuasi pemerintah. Kemlu terus berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut guna memonitor kondisi. Kita ke sorotan lain. KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK menyebut telah melibatkan PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie bersama 2 orang stafnya bersama pemberi suap sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya dengan total hingga 7 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear? Ya. KPK menyebut bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 yang lalu. Meski demikian, Wamenkumham Edi Hiarie membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau wewenangnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan KPK telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Mahfud menegaskan KPK tetap menjaga integritasnya dengan membuktikan mereka tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK tapi dia udah membuktikan lah tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah apa semua itu memang harus begitu, harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Pada pemeriksaan Maret lalu, Wamenkumham Edi Hiarie menyebut bahwa kasus suap dan gratifikasi yang dilaporkan ke KPK adalah fitnah. Namun belakangan, Wamenkumham enggan berkomentar banyak terkait kasus yang menjeratnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kementerian Hukum dan HAM menyebut mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Wamenkumham Edi Hiarie. Wamenkumham sendiri disebut belum menerima surat penetapan tersangka oleh KPK.
Menerapkan prinsip atau asas praduga tidak bersalah sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Edi atau Pak Wamen sampai sekarang secara resmi belum mengetahui atau tidak mengetahui status beliau sebagai tersangka. Beliau mengetahui status tersebut dari media. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bantuan hukum, itu nanti akan kita koordinasikan dan bicarakan lebih mendalam kembali. Saudara Polda Kalimantan Barat menelusuri dugaan oknum aparat mengintimidasi Ketua BEM UI Melkisedek Huang. Kita kembali usai jeda. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, kebakaran menghanguskan 1 unit rumah dan ruko 4 pintu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di salah satu perumahan di Kelurahan Tabajambu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Akibatnya 1 unit rumah dan ruko 4 pintu hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari ruko yang dengan cepat menyebar ke rumah warga lainnya. Demikian Kompas Update. Kompas Update selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ini jalan ninjaku. Ini jalan ninjaku. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Niki Tirta membuka mata dan menyerap inspirasi di PT Sinergi Brebes Inovatif. Amazing nih rasanya, parah enak banget. Produsen olahan bawang merah berkualitas tinggi yang juga salah satu binaan BRI. Bukan hanya sekedar memberikan pinjaman saja, tapi juga mensosialisasikan menabung di Sempedes. Petualangan Brilian The Series Season 3 Sabtu 11 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki.
Ayah, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengusut dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan. KPK menyebut telah ada tersangka dalam kasus ini. Dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri COVID-19 terjadi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nilai proyeknya lebih dari 3 triliun rupiah untuk penyediaan APD sebanyak 5 juta set. Dari penyelidikan awal, kerugian negara diduga ratusan miliar rupiah. Itu tahun anggaran 2020 tahun 2022, sehingga siapa nanti kemudian pejabat juga yang menjabat pada saat itu, silakan teman-teman kan bisa cek kan begitu ya. Kami perlu garis bawahi proses penyidikan di KPK, kami pastikan sudah ada tersangkanya. Tetapi memang secara teknis kami baru akan mengumumkan setelah seluruh prosesnya lengkap, seluruh prosesnya cukup, baru kami umumkan pada saat dilakukan penahanan. Polda Kalimantan Barat menelusuri dugaan oknum aparat mengintimidasi Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Sebelumnya Melki menduga intimidasi terhadap keluarga dan dirinya terkait dengan sikap kritis atas putusan batas usia Capres-Cawapres oleh MK. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto menyatakan sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan intimidasi terhadap keluarga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang tinggal di Kalimantan Barat. Kapolda mempersilahkan warga yang merasa dapat ancaman untuk melapor dan Polda siap mengamankan dari tindakan tersebut. Politik dinasti adalah ancaman bagi anak-anak nelayan yang susah. Kita belum menemukan satupun indikasi ya apakah itu oknum yang informasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Ya, kami pastikan tidak ada satupun anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan tercela yang tidak sesuai aturan. Karena Polri dalam pemilu dan saat ini pemilu 2024 ya sesuai perintah Bapak Kapolri jelas dari atas sampai bawah, level bawah semua netral. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku mendapat intimidasi setelah memprotes keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut BEM UI, keputusan MK itu telah merusak konstitusi dan mencoreng demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang menjadi karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto diprotes banyak pihak. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengkritik adanya upaya merusak konstitusi dari kaum muda yang dapat mencoreng demokrasi. Melki juga mengkritik perlunya azas kesetaraan bukan karena privilege anak muda bisa mendapat karpet merah di Pilpres. Putusan MK kemarin memberikan ruang sebesar-besarnya bagi orang yang berumur 36 tahun untuk bisa melanjutkan karir politiknya sebagai wakil presiden. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita betul-betul berusaha untuk mempertahankan konstitusi, demokrasi, dan konsep negara hukum yang setiap tahun. Ini bukan soal kita dukung Prabowo, dukung Gibran, dukung Ganjar, dukung Anies, Caimin, bukan. Ini adalah soal kita menegakkan konstitusi. Kalau gerbang kita untuk keamanan kita yang adalah konstitusi sudah ditabrak habis, sudah dihancurkan, sudah diinjak-injak, artinya gerbang pelindung kita di masa depan untuk menjanjikan kebebasan, kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan maksimal sudah tidak ada lagi. Akibat aksinya ini, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga intimidasi tersebut berhubungan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Lalu ibu saya di rumah nelpon, ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama.
Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim untuk mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana. Karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres berujung pada dicopotnya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Tim Liputan Kompas TV. Dalam program Rosi, Ketua MK Jimli Asidiki menjawab terkait proses putusan MK yang menyatakan ada pelanggaran berat dari mantan Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah paman Gibran. Jimli menyatakan harus dibedakan konflik kepentingan untuk institusi negara dan kepentingan pribadi. Mana menjawabnya, Prof? Itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham. Harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan konflik kepentingan itu adalah pribadi, bukan institusi. Misalnya kami membatalkan pasal 50 Undang-Undang MK, undang-undang sendiri. Ya. Yang membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, undang-undang sesudah tahun 99. Ya. Nah, itu kita batalkan. Oke. Lalu orang mengatakan, waduh ini MK membuat meningkatkan kekuasaan untuk diri sendiri. Iya, institusi, tapi bukan pribadi. Jadi tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih, itu fotonya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana. Mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon wapres sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Ya, iya, dia kan harus merasa, waduh kalau begitu. Nah lain kalau keputusan MK itu mengatakan ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029, nah itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu, ya kan? Nah, atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur, berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota, dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Ya kalau menurut MK begitu. Dan walaupun pembelaannya sudah disampaikan. Mestinya saya tidak usah komentar lagi, sudah putusan final, mengikat, dan sudah dilaksanakan. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, membeberkan alasan tak menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Anwar Usman meski terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Jimli beralasan putusan MK harus final dan mengikat serta berlaku segera, sehingga pemecatan sebagai hakim MK dinilai tidak efektif dan berpotensi berubah apabila diajukan ke majelis banding. Kalau menurut dissentingnya Pak Bintan Saragih itu diberhentikan tidak hormat dari anggota. Oke, dan seharusnya karena memang ketentuan PMK itu. Bagi Pak Jimli sendiri harusnya memang Ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, mempengaruhi hakim yang lain, cacat moral. Apakah memang seharusnya Ketua MK ini tidak saja dipecat jadi Ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim konstitusi? Ya bisa begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita bermusyawarah nih bertiga. Kesimpulannya, waduh, kalau ini diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka di peraturan PMK itu ada ketentuan mengenai banding. Jadi Ketua MK, putusan MK tidak final, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita masalahkan ini atau yang diberhentikan ini sedang menduduki jabatan ketua, dia yang akan membentuk majelis banding.
Sehingga bisa saja putusan MK diubah oleh majelis banding. Jadi tidak menimbulkan kepastian. Nah, pertimbangannya kalau sampai itu, di situ dulu, ya. Prof. Jimli. Artinya memang tidak ada instrumen yang memadai untuk memastikan dia dipecat, tetapi kemudian tidak ada hak untuk banding, gitu kan? Ya, eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dia harus diberi hak untuk membela diri dalam kalau majelis. dipecat. Kalau dipecat tidak hormat dari anggota. Nah, jadi jalan tengahnya ya tidak efektif kalau begitu. Ya, putusan MK harus berlaku mengikat dan final. Jadi untuk Prof. Jimli dan satu hakim etik lainnya ingin mengatakan bahwa yang penting dipecat dulu sebagai ketua MK. Ya, bahwa kemudian dia mengundurkan diri, itu bukan urusan kita. Itu kan soal rasa malu misalnya. Kan bisa saja dengan dorongan dari berbagai pihak dia mengundurkan diri. Tapi bukan MK yang memutus, kesadaran sendiri. Saudara, bakal calon Presiden Anies Baswedan menanggapi hasil survei Populi Center yang menempatkan ia di urutan terakhir. Anies menyebut tak terlalu mempedulikan hasil survei. Dalam survei terbaru Populi Center, pasangan Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan mendapat angka 22,3%, Ganjar Mahfud 23%, Prabowo Gibran 43,1%. Bakal calon Presiden Anies Baswedan berjanji terus bekerja untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Center ini Pak, kemarin menempatkan Pak Anies kembali di Buncit Pak. Tanggapannya Pak terkait survei tersebut? Ya, kita terus jalan, kita terus bekerja, kita terus menjangkau semua. Dan kami makin hari makin optimis karena kita melihat kenyataan di lapangan dengan pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Kalau harganya tidak terjangkau, apakah mau diteruskan? Kalau tidak, maka kita perlu perubahan. Bakal Capres Ganjar Pranowo menyoroti tingginya harga bahan pokok di Pulau Sumatera saat berkunjung ke Deli Serdang. Ganjar menyebut rendahnya harga komoditas harusnya diselesaikan pemerintah. Ganjar menilai persoalan pangan juga mencakup distribusi pupuk subsidi yang tidak merata. Beberapa hari terakhir saya ke Lampung, ke Sumatera Selatan, dan ini ke Sumatera Utara, di Deli Serdang. Hampir rata-rata sama, satu terkait dengan harga kebutuhan pokok. Beras naik tajam, telur naik sedikit, cabai naik agak tajam. Tapi memang karena lagi musimnya, tapi memang stabilisasi ini memang harus segera dilakukan. Apakah mulai dengan cara memantau harga komoditas termasuk stoknya sehingga dihubungkan akan lebih cepat, atau kita mendatangkan dari sumber-sumber lain. Baca Pres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan para pemimpin untuk tidak melakukan korupsi terhadap anak buah. Hal ini disinggung Prabowo saat meresmikan ruang makan Husein yang berada di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tidak boleh ada unsur pimpinan yang korupsi dari makan anak buah. Itu pantangan, itu pantang. Saudara, serangan rudal Israel menyasar area rumah sakit Indonesia di Gaza dan menyebabkan ledakan besar. Kita kembali usai jeda. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Niswa. Saudara, serangan rudal Israel menyasar area dekat Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Rumah Sakit Indonesia jadi fasilitas medis yang tersisa di Gaza, sekaligus lokasi pengungsian warga Palestina. Visual ini diunggah jurnalis yang bertugas di Gaza melalui akun Instagramnya Al-Majfri. Serangan bom menyebabkan ledakan besar di lingkungan Rumah Sakit Indonesia. Ledakan terdengar beberapa kali. Orang-orang di sekitar rumah sakit yang ada dalam tenda berlarian mencari tempat berlindung. Ledakan bom menggemparkan warga yang ada dalam Rumah Sakit Indonesia. Mereka panik dan berlarian masuk ke dalam rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Ledakan menyebabkan guncangan yang dahsyat hingga membuat langit rumah sakit ambrol. Saudara, gitar terakhir yang dimainkan pentolan grup band Nirvana segera dilelang, harganya mencapai 31,3 miliar rupiah. Kita kembali saja. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam.
Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Saudara, vokalis rock band Nirvana mendiang Kurt Cobain hingga kini masih jadi perhatian. Memorabilia gitar andalan Kurt Cobain serta jaket kardigan khasnya akan segera dilelang pekan depan di Nashville, Amerika Serikat. Fender Mustang atau dikenal dengan Sky Stang One ditaksir mencapai $2 juta Amerika Serikat atau 31,3 miliar rupiah. Direktur Eksekutif Julian's Auction, Martin Nolan, memperkirakan harga jual gitar mencapai 1 hingga 2 juta dolar Amerika. Selain gitar, koleksi lain yang akan dilelang adalah sweater kardigan yang sering dikenakan, serta beberapa uang kertas dan sebungkus rokok milik sang legendaris. Saat ini memorabilia Kurt Cobain dipajang di Hard Rock Cafe di New York sebelum dilelang pada Kamis hingga Sabtu pekan depan. This is a really incredible historic guitar. Of course, it's Kurt Cobain, it's his Fender Mustang, it's his Sky Stang 1 guitar, his workhorse, his most played guitar of all time. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Liviana Charlesa. Dan saya Cindy Sisiarani. Terima kasih, sampai jumpa. Anwar Usman memang sudah diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran. Namun putusan yang berujung hukuman terhadap Anwar Usman tak dibatalkan. Meski demikian, legitimasi pencalonan Gibran di Pilpres tahun depan dipertanyakan karena dituding menggunakan produk hukum yang penuh catatan. Lalu bagaimana nasib Gibran di Pilpres tahun depan? Simak selengkapnya dalam Dua Arah, Jumat 10 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Litridian. Dan saya, Valentina Sitorus. Aksi kejar-kejaran dengan polisi beserta para pelaku pencurian terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Pelaku yang kabur bahkan nekat menabrak motor polisi. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Serangan rudal Israel menyasar ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan warga pun berhamburan menyelamatkan diri. Setelah kembali berulah membuang kotoran ke depan rumah tetangga, Mas Riah kembali jadi tersangka. Namun saat hendak disidang, Mas Riah malah kabur. Satpol PP pun dibuat pusing mencari tempat persembunyian Mas Riah. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 2 karyawan minimarket yang menggagalkan aksi perampokan bersenjata di Karanganyar, Jawa Tengah. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Api ini makin gede. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna. Api dengan cepat membakar 3 rumah di kawasan padat penduduk, saudara. Warga panik karena sempat terjadi ledakan yang diduga dari runtuhan kayu yang terbakar. 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebab kebakaran rumah saat ini masih diselidiki. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, ya Allah. Informasi lainnya, sebuah rumah dan tempat makan di Jalan Bakti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam terbakar. Kobaran api terus membesar hingga membakar sebuah rumah dan tempat makan di Jalan Bakti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam. Sejumlah pengunjung dan warga yang melihat besarnya api panik dan segera keluar menyelamatkan diri. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. 5 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi berikutnya, saudara, bangunan pabrik kabel di Depok terbakar. Pemicu kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah yang ditinggal tidur penjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin gede, Allah. Api dengan cepat membakar ruangan pabrik kabel di Depok. 7 unit mobil pemadam kebakaran dengan 30 petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari tempat pembakaran sampah yang ditinggal tidur oleh seorang penjaga. Tolong 65 depan pabrik Tokai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin gede, Allah. Sorotan lain, saudara, kawanan pencuri spesialis bongkar toko dibekuk tim Resmob Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran pelaku berusaha kabur. Detik-detik penangkapan kawanan pencuri spesialis bongkar toko ini berlangsung dramatis. Para pelaku yang berada di dalam mobil nyaris kabur saat polisi berusaha menangkap mereka. Polisi pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Dari 5 tersangka, polisi berhasil menangkap 3 orang, sedangkan 2 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kawanan pencuri toko lintas provinsi ini, saudara, kemudian dibawa ke Mapolresta Pekanbaru. Saudara, sejumlah remaja melakukan aksi balap liar di Bekasi, Jawa Barat. Mereka bahkan memblokade jalan pengendara lain. Aksi para remaja tersebut membuat warga resah.
Aksi sejumlah remaja menggelar balap liar viral di media sosial. Para remaja ini bahkan memaksa menghentikan pengendara lain yang melintas di jalan protokol di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Bekasi, sampai balapan selesai. Hal ini membuat pengguna jalan dan warga terganggu. Meski sudah diklakson, pengguna jalan tidak dihiraukan oleh pelaku balap liar. Warga berharap agar petugas kepolisian segera menindak para pelaku balap liar maksud kami yang meresahkan warga. Beralih ke informasi lain, Saudara, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hyari atau Edi Hyarich sebagai tersangka dalam dugaan penerima gratifikasi. Hingga saat ini KPK terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengusut kasus tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pada tahap penyidikan KPK mengaku mulai memeriksa barang bukti dan juga saksi-saksi. KPK mengatakan telah memiliki bukti transaksi janggal dalam 2 rekening asisten pribadi dan pengacara Edi Hyari. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali menyebut proses pengumpulan barang bukti membutuhkan waktu yang tidak singkat dan meminta publik untuk bersabar. KPK pastikan akan buka bukti secara transparan di persidangan. Proses menyelesaikan pengumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Sementara itu, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD memuji kinerja KPK yang tetapkan Wamenkumham Edi Hyari sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Mahfud mengatakan ini membuktikan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Sementara saat ditanya apakah akan ada penggantian Wamenkumham, Mahfud bilang itu hak prerogatif Presiden. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu. Dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah, tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah, apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Sorotan lain, Saudara, jurnalis Kompas TV sekaligus Kompas.com dan pewarta media lokal Puja TV diduga diintimidasi saat Firly Bahuri bersama sejumlah pengurus jaringan media Siber Indonesia atau JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di sekretariat bersama wartawan. Saat diminta wawancara terkait mengulur waktu panggilan dari Polda Metro Jaya, Firly Bahuri enggan berkomentar. Namun, pengawal Firly melarang perekaman video dan memaksa jurnalis untuk menghapus materi, foto, video, dan audio peliputan. Tapi permintaan menghapus materi peliputan ditolak oleh pewarta. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengecam aksi intimidatif yang diduga dilakukan anak buah Firly Bahuri kepada jurnalis di Aceh. Ali Fikri menegaskan KPK akan mengecek identitas pelaku yang diduga melakukan intimidasi kepada wartawan. Setelah itu saya duduk, agak menjauh, saya foto dari jauh. Datang lagi pengamanan mengaku dia polisi. Bang, hapus foto tadi. Kenapa harus saya hapus? Saya polisi. Kalau saya nggak hapus, harus hapus. Saya minta tolong hapus. Saya nggak mau hapus. Karena dipaksa terus, saya juga sendiri, tidak ada teman-teman lain yang merekam atau mengambil gambar. Boleh saya bilang saya hapus, tapi saya butuh bukti. Saya membaca dalam pemberitaan itu tentu kami segera nanti cek di sana ya, karena memang kita kan tidak tahu siapa yang melakukan itu, tetapi yang pasti tidak boleh. Kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis, karena kami sangat yakin ada kebebasan teman-teman untuk mendapatkan informasi dan mempublikasikan pada masyarakat begitu ya. Tetapi yang pasti kami juga belum tahu apakah memang dari petugas KPK atau bukan, kan begitu ya. Beralih ke informasi lain, Saudara, kunjungi Papua, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan puluhan unit motor kepada Babinsa. Menhan Prabowo membagikan puluhan motor kepada prajurit TNI Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Proses pelepasan dilakukan di Kodim 1710 Mimika, dan Prabowo mengatakan nantinya akan ada 1.270 unit motor yang akan disalurkan di seluruh Indonesia, terdiri dari motor berbahan bakar minyak dan motor listrik.
Indonesia bilang 270. Tapi ini adalah untuk Babinsa seluruh Indonesia. Jadi bertahap seluruh Babinsa akan dapat motor. Dan juga kita coba sebagian motor mungkin di beberapa tempat, sebagian adalah motor listrik. Motor listrik buatan Indonesia sendiri, buatan anak-anak Indonesia, buatan PT LAN bersama PT. Informasi lainnya, Saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjanjikan akan mempermudah pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR untuk warga. Pernyataan Anies disampaikan di acara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Anies menargetkan menyediakan KPR bersubsidi untuk anak muda dan mempermudah pengajuan KPR bagi pekerja sektor informal dan independen. Menurut Anies, selama ini kebijakan sistem KPR hanya bisa diakses oleh warga yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, Anies berjanji akan menghadirkan KPR bagi semua rakyat Indonesia. Kapan punya rumah, itu berubah menjadi keluarga punya rumah. Kami ingin agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat atau suku bunganya menjadi lebih terjangkau. Mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non-formal, dan pekerja independen. Informasi berikutnya, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo Jumat siang bertemu dengan relawan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ganjar menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok. Ganjar disambut ratusan relawan yang terdiri dari kelompok petani, nelayan, dan budayawan di Dusun Juliaras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pertemuan ini, Ganjar menyoroti tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, Ganjar juga menyoroti turunnya komoditas ekspor hingga masalah pemerataan pupuk subsidi yang tidak tepat. Ganjar berharap segera ada solusi untuk menyelesaikan kenaikan harga bahan pokok hingga turunnya harga komoditas. Beras naik tajam, telur naik dikit, cabai naik yang tajam. Mungkin memang karena lagi proses ya, tapi memang stabilisasi ini memang harus dilakukan. Apakah mulai dengan pencalonan atau harga komoditas termasuk stoknya sehingga di Indonesia akan bisa lebih cepat, atau akan mendatangkan dari sumber-sumber lain. Itulah yang kemudian bisa kita lakukan, tapi stabilisasi. Informasi berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional untuk memperingati Hari Pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat pagi. Upacara ziarah nasional ini diisi dengan mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur. Selanjutnya, Presiden meletakkan karangan bunga disambung pembacaan doa yang dipimpin Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Upacara ditutup dengan penghormatan terakhir kepada para pahlawan yang dipimpin Komandan Upacara. Selepas upacara, Presiden melaksanakan tabur bunga didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa pratama kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara. Tanda kehormatan bintang jasa pratama diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden FIFA karena berjasa memperbaiki persepakbolaan tanah air pasca tragedi Kanjuruhan. Gianni Infantino menyebut FIFA berkomitmen untuk membantu memajukan sepak bola tanah air. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi setelah kembali berulah membuang kotoran ke depan rumah tetangga. Mas Riah kembali jadi tersangka. Namun saat hendak disidak, Mas Riah malah kabur. Satpol PP pun dibuat pusing mencari tempat persembunyian Mas Riah. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Saudara, masih ingatkah Anda dengan sosok bernama Mas Riah, warga kota Sidoarjo yang menyiramkan tinja ke rumah tetangga selama 6 tahun lamanya? Mas Riah kembali ramai diperbincangkan karena kembali mengusik sang tetangga. Lebih hebohnya lagi, Mas Riah kini tengah dicari. Absen dari persidangan, Mas Riah diduga kabur. Mas Riah, kemana dirimu pergi?
Dan inilah saudara rekaman dari CCTV saat Mas Riah meninggalkan rumahnya di Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo. Kejadian terekam oleh CCTV atau kamera pemantau milik Wiwi yang adalah tetangga Mas Riah. Di sini terlihat seorang perempuan tengah mengendarai motor. Tak berselang lama muncul seorang perempuan yang diduga adalah Mas Riah membonceng dan kemudian pergi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam sehari sebelum Mas Riah dijadwalkan sidang sebagai tersangka atas kasus tindak pidana ringan. Saudara, seharusnya Mas Riah menghadiri sidang perdana pada hari Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ia menjadi tersangka tindak pidana ringan usai diduga membuang sampah di depan rumah tetangganya yang bernama Wiwi. Dulu Mas Riah disebut pernah membuang kotoran manusia, tetapi belakangan Mas Riah justru membuang makanan basi. Tak hanya itu, Mas Riah bahkan membakar sampah di depan rumah Wiwi. Lalu apa yang dilakukan Mas Riah usai membuang sampah? Ia malah berjoget layaknya selebrasi. Seperti ini. Nah, karena dirasa mengganggu, keluarga Wiwi kemudian kembali melayangkan laporan kepada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Keluarga Wiwi juga akan mengadu ke Dinas Sosial. Ini aja kayak ya sampah gitu, kayak styrofoam, Pak. Ya plastik makan. Campur-campur kayak gitu ya. Sisa-sisa makanan kayak gitu. Kayak ada. Nah, Ibu ini merasa terganggu nggak, Bu, dengan ulah tetangga seperti ini? Sebenarnya ya kalau jalan itu cepret-cepret ban sepeda motor, tapi ya mau gimana lagi, itu kan juga jalannya orang banyak gitu loh Mas, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Satpol PP terus memburu keberadaan Mas Riah usai mangkir dari agenda persidangan pada hari Rabu kemarin. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait dengan pengamanan Mas Riah jika Mas Riah dapat ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum korban meminta petugas memproses hukum pihak-pihak yang diduga membantu Mas Riah kabur. Kita koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, supaya bagaimana prosesnya nanti, apakah perlu pengamanan, bukan penahanan ya, pengamanan terhadap yang bersangkutan dalam rangka supaya bisa hadir pada sidang berikutnya. Ya akan diproses. Ya saya minta dari pihak Satpol PP mungkin bekerja sama dengan pihak kepolisian apabila ada oknum-oknum yang berusaha untuk melindungi Mas Riah. Ya harapan saya untuk segera diproses. Saudara, bukan kali ini saja Wiwi merasa terusik dengan kelakuan Mas Riah. Pada 6 bulan lalu atau tepatnya di bulan Mei, Mas Riah juga sempat diperkarakan karena kerap membuang kotoran manusia termasuk tinja ke rumah Wiwi. Kejadian ini dialami Wiwi sejak 2017. Segala upaya telah dilakukan Wiwi untuk menghentikan tingkah Mas Riah ini. Namun, teror itu tidak pernah berhenti. Menurut Wiwi, Mas Riah membuang macam-macam kotoran mulai dari makanan basi hingga sayur busuk. Awalnya sulit bagi Wiwi untuk membuktikan perbuatan Mas Riah ini hingga akhirnya Wiwi membeli CCTV. Dan inilah aksi Mas Riah yang terekam CCTV kamera pemantau yang membuang sesuatu ke arah depan rumah Wiwi. Menurut Wiwi, yang dibuang Mas Riah ini adalah sampah dan kotoran. Sejak awal sebenarnya Wiwi sudah tahu pelaku pembuangan sampah dan kotoran manusia ini adalah tetangganya Mas Riah. Pihak Mas Riah sendiri menyangkal telah membuang kotoran ke rumah Wiwi. Itu kotorannya apa aja, Bu? Oh, ya macam-macam. Kotoran sayur yang busuk, nasi yang busuk, air kencing, sayur besar, berat itu, uli, sampah yang bekasnya mau sudah beli di nasi, pada sendoknya apa, wes sembarangan, kaos buang. Setiap hari sampai berapa macam, sama saya itu bosan. Masalah berlanjut sampai-sampai pernah terjadi keributan antara keluarga Wiwi dan keluarga Mas Riah. Wiwi akhirnya tak kuasa menahan emosi saat mendapati rumah tempat tinggalnya kerap dilempari kotoran oleh Mas Riah. Wiwi pun melabrak rumah tetangganya yang bernama Mas Riah ini.
Awalnya, Wiwi mengaku mengajak Masriah bicara baik-baik, namun masalah ini tidak ditanggapi dengan baik oleh tetangganya itu hingga cekcok pun terjadi. Lalu saudara, apa yang membuat Masriah bolak-balik buang sampah kotoran ke rumah Wiwi? Menurut polisi, semuanya ini dipicu oleh masalah kepemilikan rumah. Awalnya, adik Masriah menjual rumah kepada Wiwi. Namun Masriah tidak terima karena sebenarnya dirinya ini telah mengincar rumah adiknya sejak lama. Masriah diduga menyiram kotoran agar pemilik rumah tidak betah dan segera pindah dari rumah itu. Keluarga Wiwi pun akhirnya melaporkan Masriah ke polisi pada Mei 2023. Setelah memeriksa Masriah, polisi pun melimpahkan kasus ini ke Satpol PP. Masriah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana ringan dengan pasal 8 ayat 1 huruf C Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis 1 bulan penjara. Masriah pun telah menjalani hukumannya dan Masriah telah keluar dari penjara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sidoarjo pada tanggal 30 Juni 2023. Sidang Masriah akhirnya kembali dijadwalkan ulang pada hari Rabu pekan depan. Kita akan lihat apakah Masriah ini akan hadir di Pengadilan Negeri Sidoarjo nantinya. Berita utama masih akan hadir usai jeda, masih banyak informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda. Salah satu di antaranya mengenai seorang pencuri yang gagal beraksi karena tersangkut di plafon sebuah kios. Warga yang mengetahui kejadian ini tertawa karena sarung yang digunakan pelaku melorot. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Saudara Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama saya Algin Fridianto. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah dan ruko 4 pintu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di salah satu perumahan di Kelurahan Tabel Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Akibatnya 1 unit rumah dan ruko 4 pintu hangus terbakar. Diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari ruko yang dengan cepat menyebar ke rumah warga lainnya. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstone. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein
Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Mah, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas dari Lapi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, ditinggal nikah, pria aniaya mantan. Sakit hati karena ditinggal menikah, seorang pria di Demak, Jawa Tengah tega menganiaya mantan kekasihnya. Nasib tragis dialami NK, seorang perempuan yang kini harus terbaring lemas di rumah sakit lantaran mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Penderitaan korban ini ternyata akibat ulah Muhammad Aksin yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Pelaku yang sempat kabur ke rumah kerabatnya di Dukuh Bugangan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, akhirnya berhasil ditangkap petugas. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada petugas, pelaku tega menganiaya lantaran sakit hati ditinggal menikah korban dengan pria lain. Ternyata motif dari pelaku dalam hal ini sakit hati karena pernah menjalin hubungan asmara sekitar tahun 2018 pertengahan sampai tahun 2019. Karena pelaku mendapatkan musibah, harus mempertanggungjawabkan atau melakukan pidana terkait dengan penggelapan, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan di lembaga Gedung Pane selama 2,5 tahun. Setelah keluar, ternyata mendengar bahwa si korban telah menikah dengan orang lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan yang direncanakan dengan hukuman 7 tahun penjara. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Berita pilihan berikutnya, Saudara, Kepala Dinas Kampanye Partai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan diduga melakukan kampanye saat memberikan sambutan di Sekolah Menengah Kejuruan. Bawaslu tengah menelusuri adanya pelanggaran netralitas ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu 14 Februari tutuklah Golkar. Inilah pernyataan Muhammadun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan di acara Job Fair SMKN 3 Banjarmasin pada 6 November lalu. Muhammadun menyerukan ajakan untuk menyoblos Partai Golkar pada pemilu besok. Potongan pernyataan Muhammadun ini lantas mendapat sorotan. Pasalnya, Madun yang merupakan ASN diduga melakukan kampanye. Bawaslu Kalsel akan menindaklanjuti dan akan menelusuri dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Kadisdikbud Kalimantan Selatan. Itu pada saat ini sudah ditelusuri oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan sedang berproses. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan ada
pernyataan resmi dari Bawaslu atau informasi lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari proses penindaklanjutan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN diminta untuk netral dan dilarang untuk berpolitik serta menunjukkan keberpihakan. Jika memang terbukti melanggar, maka ada sanksi berupa pemotongan tunjangan hingga penurunan jabatan. Syamsul Alam, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi berikutnya, saudara, polisi kejar pencuri uang. Aksi kejar-kejaran polisi dengan para pelaku pencurian terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pelaku yang kabur bahkan nekat menabrak motor polisi. Mobil merah, orangnya kabur. Ini buser. Bak adegan di film action, polisi ini mengejar mobil yang dikendarai oleh komplotan pencuri uang dari sebuah agen bank. Mobil pelaku ini sempat terhenti karena sebuah truk menghalangi lajunya. Namun bukannya menyerahkan diri, saat hendak ditangkap pelaku justru tancap gas hingga menabrak sepeda motor polisi yang mengejarnya. Pelaku kembali melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya ke kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Diketahui ketiga pelaku membawa kabur uang 5 juta rupiah beserta ponsel milik agen sebuah bank. Potongan seperti ya, bahan-bahan makanan ketika tidak menyangkut jual beli Superbi dan telur, ketika pemilik toko dan dari ini mengambil, dan pelaku langsung membuka sorokan mengambil uang dan handphone. Ketika itu juga langsung berlari. Polisi masih melakukan pengejaran pada 3 pelaku dan meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Berita pilihan lainnya, saudara, maling kejepit plafon. Seorang pencuri gagal beraksi di sebuah konter handphone pada Rabu dini hari karena tersangkut di plafon. Warga yang mengetahui kejadian ini justru tertawa karena sarung yang digunakan pelaku melorot. Ada-ada saja nasib seorang pencuri di Cirebon, Jawa Barat. Bukannya berhasil mencuri, ia justru tersangkut dan bergelantungan di plafon hingga sarung yang ia gunakan melorot. Warga yang mengetahui kejadian ini bukannya geram, mereka justru tertawa dan kasihan melihat pelaku tersangkut. Warga pun berusaha membantu pelaku bisa turun. Setelah berhasil turun, warga kemudian membawa pelaku ke Balai Desa Kempek, Kecamatan Palimanan untuk dimintai keterangan. Pemilik kios menyebut aksi pencurian ini merupakan kali ketiga dan dilakukan orang yang sama lantaran pelaku masuk dengan cara membobol plafon. Masuk tapi kepala nggak masuk karena lubangnya mungkin terlalu kecil. Kejebak di mana? Tersangkut ya itu ya? Itu tersangkut di mana? Tersangkut di plafon. Di plafon? Iya, jadi posisi kepala nggak kelihatan, kalau dari leher ke bawah kelihatan. Posisi yang mau masuk ke sini tuh mungkin karena udah kecapean, jadi ya minta ampun, minta tolong kayak gitu tuh. Aksi percobaan pencurian yang viral di media sosial ini berakhir damai setelah pelaku yang masih di bawah umur bersama keluarganya dipertemukan dengan korban dan perangkat desa. Muhammad Syahri, Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Berapa barang yang hilang, Pak? Dan berita pilihan terakhir, saudara, polisi Gadungan ditangkap. Seorang pria yang menggunakan atribut polisi diamankan oleh polisi berpakaian preman setelah melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya di Semarang, Jawa Tengah. Inilah video yang menunjukkan seorang pengendara motor memakai atribut polisi lalu lintas, menerobos lampu merah dan ugal-ugalan di Semarang, Jawa Tengah. Polisi berpakaian preman yang mengetahui hal ini kemudian menghampiri pria tersebut saat antre mengisi bensin di SPBU. Setelah dimintai identitas, polisi Gadungan bernama Ulil Albab ini tak bisa menunjukkan kartu anggota Polri. Pelaku pun akhirnya mendapat hukuman push up dan dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dengan berbekal kecurigaan, anggota ini bertanya dulu kepada orang sekitar bahwa itu siapa gitu, polisi atau bukan. Ternyata dijawab oleh masyarakat itu bukan polisi. Lalu dikejarlah oleh anggota tersebut dan dihentikan dan diminta oleh anggota tersebut untuk buka jaketnya.
buka jaketnya dan dilakukan pembinaan di situ dengan push up dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan permintaan maaf, permohonan maaf. Wakapolrestabes Semarang berharap masyarakat umum tidak menggunakan atribut Polri dan melanggar lalu lintas. Pasalnya, selain merugikan orang lain, juga menurunkan citra Polri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi serangan rudal Israel menyasar ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan warga pun berhamburan menyelamatkan diri. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Buat kesehatan, mereka percaya tolak angin yang teruji ilmiah. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit, pergi kemanapun, aku selalu minum tolak angin. Minum tolak angin setiap hari. Mencintai Indonesia. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bocor. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Informasi mancanegara untuk Anda, Saudara. Israel melancarkan serangan di sekitar rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza pada Kamis malam. Serangan itu menyebabkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit. Visual ini diunggah jurnalis yang bertugas di Gaza melalui akun Instagramnya @almajedi_free. Serangan bom menyebabkan ledakan besar di lingkungan rumah sakit Indonesia. Ledakan terdengar beberapa kali. Orang-orang di sekitar rumah sakit dan yang ada di dalam tenda berlarian untuk mencari tempat berlindung. Pasien dan para pengungsi yang tengah berada di rumah sakit panik dan berlarian menuju gedung rumah sakit untuk berlindung. Saat ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza tengah menampung puluhan ribu pasien korban Israel yang didominasi oleh perempuan dan anak. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan 3 relawan warga Indonesia di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina, saat ini dalam kondisi aman dan selamat usai serangan rudal Israel terjadi pada Kamis lalu. Sementara itu, Saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal bilang terkait 3 warga negara Indonesia yang merupakan relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, mereka dalam kondisi baik dan secara sadar memilih untuk tidak ikut dievakuasi oleh pemerintah. Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut guna memonitor kondisinya. Sementara itu, gelombang pengungsian terus terjadi. Ribuan warga Palestina berbondong-bondong mengungsi dari Gaza Utara untuk menuju ke Wadi Gaza untuk mencari tempat berlindung. Mereka berjalan selama berjam-jam dengan membawa barang-barang yang masih tersisa. Israel memberlakukan waktu 4 jam setiap hari bagi warga Palestina untuk segera meninggalkan area pertempuran. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden meresmikan kantor FIFA di Menara Mandiri 2, Jakarta. Presiden bilang keberadaan kantor FIFA di Indonesia membuktikan potensi besar Indonesia dalam kemajuan persepakbolaan tanah air di tingkat global. Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi FIFA untuk meningkatkan integritas dan persepakbolaan Indonesia. Keputusan FIFA untuk membangun kantor tetap Asia di Jakarta membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar, yang sangat besar untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola Indonesia di tingkat global. Kami berkomitmen mendukung dan memfasilitasi FIFA untuk meningkatkan integritas dan kualitas sepak bola Indonesia dan siap bekerjasama mengembangkan infrastruktur olahraga yang memadai, melatih, mendidik, dan mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola Indonesia serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dengan komunitas sepak bola dunia. Saudara, seorang anak anggota DPRD Buton Utara ditangkap polisi usai kedapatan mengonsumsi narkoba. Bocah berinisial MR ditangkap polisi saat mengonsumsi narkoba di sebuah rumah di Buton Utara pada Sabtu 4 November 2023. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan kepada polisi. Kini, MR ditahan di ruang tahanan Mapolres Buton Utara dan diancam pasal tentang narkoba dengan hukuman 12 tahun penjara. Jenis sabu-sabu dan mengamankan seorang laki-laki berinisial MR beserta barang bukti dan alat hisapnya. Bersangkutan kami amankan di Rutan Polres Buton Utara. 2 karyawan minimarket gagalkan aksi perampokan bersenjata di Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di program Berita Utama.
Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Bring joy to life. Surround yourself with lively experience. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Saudara, 2 karyawan minimarket di Karanganyar, Jawa Tengah gagalkan pelaku perampokan berpistol. Salah satu karyawan sempat tertembak pada bagian pelipis kiri, namun masih sempat melawan dan mempertahankan diri. Wong gue pisau, Cuk. Untung tak buat tusuk, Cuk. Ora, Cuk, ndase dia kan. Masuk. Wong tuh wong nampek. Gak harus gan rakitan ya. Ya rakitan dhewe. Lurune apa Godri?
Informasi berikutnya, 3 rumah di Kota Probolinggo, Jawa Timur terbakar saat ditinggal pemiliknya ke kantor kelurahan pada Jumat siang. Padatnya posisi rumah dan material mudah terbakar membuat api menyambar 2 rumah lainnya. Mengetahui rumahnya terbakar, salah satu korban histeris dan pingsan di lokasi kejadian. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Informasi lainnya, 6 kendaraan besar terlibat kecelakaan beruntun di depan kantor SPBU Gebang, jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jajal di loro. Kecelakaan terjadi akibat supir truk kontainer kurang hati-hati saat berkendara dan menabrak truk bermuatan ubi serta kendaraan lain yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 6 kendaraan rusak dan 2 orang mengalami luka berat. Saat ini, polisi sudah menangani kasus kecelakaan serta mengevakuasi kendaraan yang berada di tengah jalur Pantura. Saudara, 1 unit mobil berplat Korps Diplomatik menabrak 4 pejalan kaki dan sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Insiden bermula ketika mobil mendadak hilang kendali dan menabrak 3 pejalan kaki dan 1 sepeda motor yang sedang terparkir. Diduga panik karena dikejar warga, pengemudi mobil kembali menabrak seorang wanita pejalan kaki. Kendaraan akhirnya berhasil dihentikan petugas di depan Pelabuhan Kalibaru, Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 4 pejalan kaki mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Hakim MK itu tertinggi, jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tercela. Apalagi benteng pertahanan keadilan pemilu nanti di MK.
Selamat malam saudara, kritik kepada Mahkamah Konstitusi terus terjadi meski pucuk pimpinan MK telah berganti usai Anwar Usman disanksi. Karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat etik oleh Majelis Kehormatan MK. Namun Majelis Kehormatan MK tak membatalkan putusan yang sudah diketuk oleh Anwar Usman. Meski demikian legitimasi Gibran Rakabuming Raka masih dipersoalkan. Pasalnya ia dianggap maju dan jadi kontestan di Pilpres tahun depan dengan alasan hukum yang juga masih dipersoalkan. Benarkah demikian? Berdampak pada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan juga selamat datang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam dan selamat datang Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Saleh Partaunan Daulay, Ketua Fraksi PAN. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Wihadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur, UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Taruman Negara. Saudara, inilah dua arah. Saya Liviana Charlisa. Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil